Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat jamaah Masjid Al-Amin, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita akan membahas tema yang sesungguhnya tema ini kita sudah ulang-ulang. Akan tetapi saya coba akan memberikan perspektif baru terkait dengan keteladanan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Hadirin yang dimuliakan Allah, bulan ini masih termasuk 3 bulan yang berturut-turut bulan-bulan haram. 3 bulan berturut-turut itu Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan kita akan masuk ke bulan Muharram. Sekarang sudah pertengahan bulan Dzulhijjah. 3 bulan ini disebutkan oleh Al-Quran sebagai bulan-bulan haram. Arba'atun hurum. Yang disebutkan oleh Nabi thalathatun mutawaliyatun. 3 bulannya berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi Warajabu Mudhar. Yang keempat adalah bulan Rajab. Maka sejatinya hadirin yang dimuliakan Allah, di bulan mulia ini setidaknya kita beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Jumat, sudah melewati 3 momentum besar, 3 momentum istimewa. Pertama, Idul Adha, salat Idul Adha, fasalli li rabbika wanhar. Yang kedua, Yaumul Jumu'ah. Jadi Idul Adha tidak setiap tahun bertemu dengan hari Jumu'ah. Yaumul Jumu'ah adalah Sayyidul Ayyam, kata baginda Nabi. Dan yang ketiga, di Jumu'ah kemarin, di 10 Dzulhijjah kemarin, kita masuk di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Wal fajr walayalin 'ashr. 10 hari di mana di awal-awal bulan Dzulhijjah itu begitu banyak keistimewaannya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kita hari ini atau siang ini akan coba mengupas kenapa Nabiullah Ibrahim yang kita jadikan teladan. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah, dalam banyak riwayat Nabiullah Ibrahim ini jarang disampaikan oleh para dai-dai saya kira. Nabiullah Ibrahim itu Masya Allah kurbannya totalitas. Kemarin presiden kita berapa ratus itu kurbannya? Ada yang tahu nggak? 800? 500? Berapa? 900. Wah, 900 ini semuanya sapi ya. Ya, 900 itu luar biasa, itu tercatat dalam sejarah. Ada yang meng-highlight di beberapa media sosial itu, ini kurbannya presiden kesekian itu saya baca itu. Dan rupanya baru presiden kali ini 900 hewan kurban. Itu tidak ada apa-apanya dibanding Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim itu lahir 2000 tahun sebelum Masehi. Sekarang sudah 2025. Berarti antara 4 atau 5 milenium yang lalu sudah lama itu ya.
4.000 tahun yang lalu atau bahkan hampir 5.000 tahun yang lalu, 5 milenium yang lalu Nabiullah Ibrahim itu hidup. Nah, apa yang ingin saya sampaikan, kenapa Nabiullah Ibrahim dari sisi kurban, jamaah sekalian, Nabiullah Ibrahim itu mendapatkan pujian dari Allah, mendapatkan pujian dari malaikat, mendapatkan pujian dari umatnya. Wah, berdecak kagum umatnya. Orang-orang yang melihat kurbannya Nabiullah Ibrahim. Berapa kurbannya Nabiullah Ibrahim? Tercatat dalam riwayat itu kurbannya Nabiullah Ibrahim 1.000 ekor kambing, ya, 300 sapi dan 100 ekor unta. Wah, kalau dikalikan sekarang tuh berapa itu ya? Jangan kita bayangkan itu 5 milenium yang lalu. 5 milenium yang lalu kalau ukurannya sekarang, Masya Allah ya. Unta kalau diukurnya 50 juta kali 100 sudah sekian. Lalu sapi dikali 300 sapi sekian. Kambing, kalau kambingnya besar 5-10 juta kali 1.000 ekor. Lalu kenapa Nabiullah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ini kemudian mendapatkan pujian dari Allah, mendapatkan decak kagum para malaikat, ya, mendapatkan pujian dari umatnya, sehingga terlontarlah ini dari mulut. Kadang-kadang ini sekelas Nabi memang. Sesungguhnya ini bagian dari rasa syukur Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, jamaah sekalian. Tetapi Nabiullah Ibrahim juga manusia biasa. Terluncurlah dari mulutnya apa yang dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim, jangankan 100 ekor kambing, 300 ekor sapi, lalu 100 ekor unta, seandainya ketika itu Nabiullah Ibrahim belum mendapatkan keturunan, seandainya aku punya anak laki-laki saja, kalau Allah mau, kalau Allah berkehendak, kalau ini kehendak Allah, pasti akan aku kurbankan. Oh, maka mulut itu hati-hati Bapak sekalian. Ya, jauh setelah itu sebelum Nabiullah Ibrahim punya anak. Nabiullah Ibrahim itu punya 2 istri, Siti Hajar dan Siti Sarah. Keduanya juga tidak diberikan keturunan yang panjang. Baru diberikan keturunan itu Nabiullah Ibrahim di usia 80-an tahun, 85 atau 86 dalam sejarah itu. Yang dalam vonis kita tentu sudah tidak produktif lagi, atau dalam masa menopause, tidak mungkin lagi mendapatkan keturunan. Tapi ada satu doa, ini boleh diamalkan ini. Doanya cek di surah As-Saffat. Ini doa Nabiullah Ibrahim yang terus dipanjatkan. Mungkin di antara kita yang mau menambah anak lagi, baca doa ini. Atau mau yang belum dapat anak, baca doa ini. Apa itu doanya? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Terus dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim, dan di usia senjanya Nabiullah Ibrahim, di usia 80-an tahun, 86 tahun itu, dari Siti Hajar dikaruniai anak, yang kemudian anak itu diberikan nama Ismail. Ismail itu dari 2 suku kata sesungguhnya. Isma, ya, kalau bahasa Arab Isma. Isma itu dengar. Ya. Dengarlah Ismail. Itu Elia. Itu adalah Tuhan. Ini sesungguhnya rintihan, ratapan.
Ratapan dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang sudah sekian lama tidak dikasih keturunan, 86 tahun tidak diberikan keturunan, yang dalam ilmu kedokteran istrinya sudah menopause. Nabiullah Ibrahim juga tidak divonis tidak diberikan keturunan, tapi Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ini terus positif bahwa kelak pasti akan diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga doanya Nabiullah Ibrahim itu dimaktubkan di dalam surah As-Saffat. Nanti lihat itu di ayat 101, 102, 103, 104, 105 itu cerita bagaimana pengorbanan Nabiullah Ibrahim. Doanya Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Duhai Allah, Rabbi habli, berikan keturunan minas salihin, termasuk orang-orang yang saleh, keturunan yang saleh. Ya. Lalu apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah? Ketika Nabiullah Ibrahim yang sekian lama mandul, tidak diberikan keturunan sampai usia 80-an tahun itu, lalu kemudian diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak sematawayang dari Siti Hajar, yang kemudian dinamakan Ismail. Ismail itu dua suku kata tadi, Isma dan Il. Il adalah Tuhan, Isma adalah mendengar. Akhirnya Tuhan mendengarkan, Allah mendengarkan doanya Nabi Ibrahim, kira-kira begitu. Lalu diberikanlah keturunan Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Lihat di surah As-Saffat ayat 101, 102, 103, 104, 105. Ketika falamma balagha, Nabiullah Ismail kecil ya. Balagha itu bisa diartikan baligh, sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka. Nabiullah Ibrahim ketika diberikan keturunan Ismail alaihi salatu wassalam, lalu Ismail sudah baligh, sudah membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil, ya sudah baligh. Maka apa yang terjadi? Inni ara fil manam, Nabiullah Ibrahim ditagih janjinya oleh Allah. Dulu kan pernah berucap kata. Apa ucap kata Ibrahim? Jangankan 1000 ekor kambing, jangankan 100 ekor onta, jangankan 300 ekor sapi, seandainya aku diberikan anak keturunan, maka aku akan menyembelih, maka akan aku korbankan untuk Allah. Lalu ayat itu terkait dengan dulu ucapan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, inni ara fil manami anni adzbahuka. Hadirin yang dimuliakan Allah, indah sekali bahasa redaksi Al-Quran ini. Ara fil manam, aku ini diberikan tabir mimpi. Tabir mimpinya ini dari tanggal 8 ya, Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah diberikan tabir mimpi. Kata Ibrahim, mungkin ini mimpi, hanya mimpi saja, bunga tidur. Tanggal 9 kok muncul lagi mimpi ini untuk mengorbankan Ismail, untuk memotong Ismail. Sampai kemudian tanggal 10. Maka hari nahar, hari raya kurban itu kita peringati atau kita laksanakan di tanggal 10 Dzulhijjah. Itu berawal dari mimpinya Nabiullah Ibrahim. Mimpinya datang 3 malam berturut-turut, tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah, tanggal 10 hari nahar, 10 Dzulhijjah. Maka 10 Dzulhijjah kita disunnahkan untuk memotong hewan kurban. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabiullah Ibrahim dengan serta-merta egoismenya, dengan keegoisannya tanpa mengomunikasikan dengan anaknya? Tidak. Ayat ini ketika an adzbahuka,
Kata Ibrahim, aku cerita bahwa aku diberikan tabir mimpi untuk menyembelihmu wahai anakku. Lalu fangdur madza tara, ini komunikasi antara seorang bapak kepada anaknya. Kendati itu ujian berat, kendati itu bukan main-main ujiannya karena harus menyembelih putra semata wayangnya, tapi Nabiullah Ibrahim masih tetap komunikasi aktif. Fandur madza tara, wahai anakku, bagaimana menurutmu, bagaimana menurut pendapatmu, ayah ini diberikan tabir mimpi untuk menyembelihmu. Lalu apa jawab dari Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam? Ismail adalah sosok luar biasa. Bapaknya Masya Allah Abu Al-Millah. Abu Al-Millah itu bapak para agama tauhid itu ada di Nabiullah Ibrahim. Ya. Yahudi punya nabi kebanggaannya Nabi Musa. Nasrani punya nabi kebanggaannya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita umat terakhir ini punya kebanggaan nabi kita adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga nabi ini bersatu pada satu titik. Titiknya itu adalah pada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi bapak para agama Yahudi, Nasrani, Islam sesungguhnya ada pada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fangdur madza tara, wahai anakku, bagaimana menurutmu, pendapatmu? Aku diberikan tabir mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabiullah Ibrahim? Ya abati, wahai ayahku, wahai abi, wahai bapakku, wahai papi, wahai papa, wahai bapak. Apakah gentar Nabiullah Ismail? Tidak. Ya abati, kata Ismail, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau itu perintah Allah, wahai bapakku, kata Ismail, if'al, kerjakan. Wah, insyaallah, ini ya luar biasa. Jadi perlu sosok-sosok Ibrahim masa kini, sosok-sosok Ismail masa kini yang kendati sudah 4 atau sampai milenium yang lalu, kita perlu contoh atau sosok sekeren, segagah, seteguh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Tentu kita untuk mencontoh ini, ya kalau mau keren seperti Nabiullah Ibrahim, kurban kita kurbannya seperti Nabiullah Ibrahim. Lan tanalul birr hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah. Tidaklah dianggap sebuah kebaikan, kebajikan sampai kemudian kita menginfakkan, memberikan sesuatu yang terbaik. Tentu yang tahu adalah kita. Ini terbaik atau enggak? Kita sedekah ini sesuatu yang terbaik atau enggak? Ada anekdot itu ya. Kalau sholat Jumat kan, kalau di sini enggak ada kotak amal ya. Masih ada? Oh masih ada. Kotak amal lewat ya. Begitu diambil dompet, di dompet ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, goceng 1.000, 2.000, 1.000. Kira-kira biasanya yang mana yang keluar itu? Enggak usah ditanya Ustaz. Iya. Kalau lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang kita senangi adalah uang yang 100.000, mestinya itulah yang keluar. Baru kemudian mencontoh seperti pribadi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keteguhan Ibrahim, keteguhan Ismail alaihi salatu wassalam. Jadi kalau kita masih kurbannya masih sayang-sayang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang kurban, ada orang yang mampu lalu kemudian kita tidak berkurban. Apa kata Rasulullah? Jangan dekat-dekat kepada tempat sholatku, jangan dekat-dekat kepada musalla. Ya Allah, jangan engkau sholat, kira-kira begitu kalau bahasa kita terjemahkan dalam bahasa bebasnya. Sholatmu itu tidak berguna,
keimananmu itu tidak sempurna kalau masih kita mampu untuk berkurban tapi masih belum mau berkurban. Apalagi para perokok ya, kalau di sini insya Allah nggak ada yang merokok semua saya lihat ya. Nggak tahu kalau sudah keluar dari masjid. Ya, Masya Allah, hal memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ini yang jarang diceritakan oleh para pendai, pendakwah, para dai. Keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang kedua adalah Nabiullah Ibrahim itu di setiap sarapan pagi ya, atau makan malam, atau ada juga yang mengatakan makan paginya, beliau tidak akan makan kalau tidak mengajak beliau tidak akan makan kalau tidak ada yang mendampingi, menemani. Dalam artian beliau tidak akan makan kalau tidak sambil bersedekah ngajak makan bareng gitu. Wow. Sampai satu ketika di sebuah riwayat itu Nabiullah Ibrahim itu kesehariannya begitu. Kalau belum dapat teman untuk diajak makan, beliau nggak makan di malam hari itu atau di siang hari. Sampai dalam riwayat itu Nabiullah Ibrahim jalan berkilo-kilo sampai bermil-mil sampai 2 mil untuk mencari teman yang teman kita traktir kira-kira. Kita mau makan nih, ngajak teman nih, bukan ngajak doang, bukan suruh bayar sendiri-sendiri, enggak. Tapi diajak ke rumahnya untuk makan bareng. Ini contoh keteladanan yang luar biasa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ya. Kalau ini yang kita bisa kerjakan, Masya Allah. Yang pertama mungkin berat, yang kedua deh agak ringanan dikit dari Nabiullah Ibrahim. Di rumah sudah kita siapkan makan ya. Dan Nabiullah Ibrahim tidak mau makan hidangannya sebelum dapat teman untuk diajak untuk bersantap bersama. Masya Allah, betapa sedekahnya Nabiullah Ibrahim itu mencontohkan kepada kita. Luar biasa, ya pantas beliau itu bergelar. Yang terakhir adalah sebelum menutup kajian kita, beliau ini bergelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Nah kalau sudah kekasihnya Allah, Masya Allah ya jamaah sekalian, Nabi Muhammad bergelar Al-Mustafa ya, bergelar juga Habibullah, juga Al-Mustafa. Nabiullah Ibrahim bergelar Khalilullah. Khalil itu artinya kekasih Allah. Bagaimana tidak dianggap kekasih jamaah sekalian? Semua perintah Allah itu selalu sami'na wa ata'na. Kita bayangkan 4 milenium yang lalu, Nabiullah Ibrahim disuruh untuk mengorbankan anak semata wayangnya. Karena belum ada anak yang lain. Dan memang dalam sejarah Hajar hanya menurunkan 1 anak, Ismail. Sarah, Siti Sarah itu baru punya anak di usia 100 tahun itu. Jadi memang ujiannya Masya Allah Ibrahim ini. Tapi soal ketaatan kepada Allah jamaah sekalian, Masya Allah. Soal ketaatan apapun yang Allah minta, sami'na wa ata'na. Nah kalau kita bisa mengambil pelajaran ini jamaah sekalian, kalau Allah yang sudah nyuruh zakat, udah nggak usah pikir-pikir panjang lagi, zakat aja. Saat Ramadan saya menyampaikan bahwa az-zakah huwa annama. Zakat itu tumbuh dan berkembang. Jadi kalau kita mau tumbuh dan berkembang, ya udah banyakin zakat. Sedekah dalam bahasa lain selain zakat, innamas shadaqah mathalul ladzina yunfiquna infaq. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Kenapa senang Ibrahim untuk memberi? Ya karena tadi itu tahu bahwa
ketika kita memberikan 1 bulir biji sama seperti dibalas oleh Allah dengan 100 bulir biji. Dari 1 melahirkan 7 tangkai, dari 7 tangkai masing-masing tangkai melahirkan 100 tangkai. Wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah jauh lebih membalas kelipatan yang lebih banyak daripada itu. Maka itu kurban itu seakar kata dengan taqarrub. Dalam ilmu tasawuf ada tingkatan taqarrub ilallah, qarraba yuqarribu taqarruban. Orang yang berkurban itu pasti dia sudah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau sudah mendekatkan diri kepada Allah, pasti dia dianggap kekasih Allah. Kalau sudah jadi kekasih Allah, Masya Allah, jamaah sekalian, ya apapun yang kita miliki ini adalah milik Allah. Yang kita keluarkan itu adalah haknya Allah. Semua atas perintah Allah. Nah, ketika itu apa yang terjadi? Kita lihat misalnya, yang kita bisa lihat, yang bisa kita saksikan dan bisa kita rasakan sekarang. Buah dari totalitas Nabiullah Ibrahim, buah dari totalitas Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, antara Sofa Marwa, dari Babilonia Ibrahim dilahirkan, lalu kemudian hijrah ke Palestina, hijrah ke mana? Mesir, disuruh lagi oleh Allah hijrah ke Makkah. Dulu namanya Bakkah, belum ada tumbuh-tumbuhan, belum ada makanan, belum ada orang sedikit pun, satu pun belum ada. Hanya itu perintah Allah. Maka Ibrahim tetap melaksanakan itu dan meninggalkan Ismail dan Hajar berdua saja. Dan dalam kondisi itulah Hajar dalam kehausan, Siti Hajar berlari-lari kecil dari bukit Sofa Marwa, berhenti di hitungan ke-7, berhenti di Marwa. Karena Sofa Marwa itu kemudian Nabiullah Ismail menjejakkan kakinya dekat dengan Ka'bah itu, lalu keluarlah air yang dinamakan air itu Zam-Zam. Air Zam-Zam itu air yang nyembur gitu, itu Zam-Zam. Maka sampai sekarang, dari 4 milenium yang lalu sampai sekarang, Zam-Zam memberikan kehidupan yang luar biasa kepada bukan hanya penduduk Jazirah Arabia, tetapi menghidupkan seluruh dunia. Kenapa? Karena dari keteguhan Ibrahim dan keteguhan Ismail, karena selalu kuncinya adalah ketika itu perintah Allah, selalu sami'na wa ata'na. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ya, spirit Ibrahim, spirit Ismail, spirit dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa menjalankan sehingga kurban yang kita lakukan itu seakar kata dengan taqarrub, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.